Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Hana Najwa Fauzia dengan NIM 24150020011 dan partner Saya Winarni dengan NIM 2335002028. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai strategi pengenalan literasi digital pada anak usia dini yang merupakan tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Ian Sofyan SPD MA. Poin-poin pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, apa itu literasi digital? Yang kedua, apa pentingnya literasi digital? Yang ketiga, apa peran orang tua dalam mengenalkan literasi digital pada anak usia dini? Yang keempat, apa peran guru dalam mengenalkan literasi digital pada anak usia dini? Yang kelima, apa tantangan yang akan dihadapi dalam mengenalkan literasi digital pada anak usia dini? Yang keenam, solusi atau strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang ketujuh, apa faktor yang mempengaruhi literasi digital pada anak usia dini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Winarni. Pada Ibu Winarni, dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Hana atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan tentang pengertian literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya literasi digital. 1. Sebagai sumber belajar untuk mendapatkan informasi dalam mendukung informasi yang mendukung dan mengembangkan rasa ingin tahu pada anak. 2. Sebagai media belajar. Contohnya, penggunaan laptop, komputer, ponsel, kamera pada saat bermain peran dan pembelajaran anak lainnya. 3. Sebagai sumber belajar. Contohnya, yaitu dengan mengajak anak mencari informasi, mendengarkan lagu, melihat video pembelajaran, atau bermain untuk mengenal bentuk-bentuk geometri, mengenal angka, mengenal huruf, dan lain sebagainya. 4. Membantu guru dan anak dalam memahami teknologi yang mereka gunakan sehari-hari. Peran orang tua dalam mengenalkan literasi digital untuk anak usia dini. 1. Pengawasan dan pengontrolan. Orang tua harus mengawasi dan mengontrol penggunaan gawai oleh anak untuk menghindari konten yang tidak pantas dilihat oleh anak. 2. Pembelajaran bersama. Di sini orang tua dan anak bisa belajar bersama untuk mengenal literasi digital, untuk belajar pengenalan angka, pengenalan huruf, dan lain-lain. 3. Pemberian contoh. Orang tua memberikan contoh penggunaan teknologi yang tepat dan bijak. 4. Pengembangan keterampilan. Orang tua dapat membantu anak mengembangkan keterampilan melalui literasi digital seperti membaca, menulis, dan berhitung. Peran guru dalam mengenalkan literasi digital pada anak usia dini. 1. Pengajar dan pembimbing. Guru mengajarkan konsep dasar literasi digital pada anak seperti penggunaan tablet, komputer, dan aplikasi edukatif. 2. Guru sebagai pengembang kurikulum.
Guru mengembangkan kurikulum literasi digital yang sesuai dengan kebutuhan anak. 3. Guru sebagai pengawas dan pengontrol. Guru mengawasi penggunaan teknologi oleh anak untuk menghindari konten-konten yang tidak pantas. 4. Pemberi motivasi. Guru memberikan motivasi dan dukungan untuk meningkatkan minat anak terhadap literasi digital. 5. Pengembangan teknologi. Guru mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan apa yang akan muncul dalam pengenalan literasi digital pada anak usia dini. Yang pertama adalah ketergantungan dengan teknologi. Anak yang terlalu bergantung pada perangkat digital maka akan menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar sehingga mengabaikan aktivitas fisik dan juga sosialnya, sehingga dapat berpengaruh pada kemampuan kognitif, fisik motorik, sosial emosional, dan juga kemampuan bahasanya. Lalu tantangan yang kedua adalah timbulnya rasa malas pada anak. Timbulnya rasa malas pada anak dapat berdampak pada akademik anak, sebab mereka akan lebih memilih untuk bermain game dan fokus pada hiburan digital dibandingkan untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Lalu, tantangan selanjutnya adalah keterampilan komunikasi yang terganggu. Karena lebih memilih untuk menghibur dirinya dengan hiburan digital, kebanyakan anak akan jarang melakukan interaksi sosial, sehingga kemampuannya dalam berkomunikasi akan menurun dan terganggu. Lalu, yang keempat adalah anak akan sulit mengatur emosinya. Ketika berada di depan layar selama berjam-jam, anak akan kurang sabar ketika berinteraksi dengan orang lain dan cenderung marah ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu, solusi atau strategi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memberikan variasi yang terdapat pada perpustakaan atau pada sudut-sudut ruangan yang berisi bacaan yang disertai dengan gambar. Lalu kedua, menyediakan atau memberikan berbagai sumber digital yang dapat meningkatkan keterampilan anak secara tepat. Lalu yang ketiga, memberikan batasan pada anak dalam penggunaan teknologi digital. Lalu yang keempat adalah mendampingi dan mengarahkan anak ketika menggunakan teknologi digital, terutama dalam penggunaan gawai atau handphone. Lalu yang kelima adalah memberikan contoh atau teladan yang baik serta positif kepada anak. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital pada anak usia dini. Faktor yang pertama adalah kemampuan literasi digital yang dimiliki oleh pendamping. Pendamping dalam konteks ini adalah orang tua, guru, dan juga orang dewasa di sekitar anak. Kemampuan literasi digital pendamping dapat dipengaruhi oleh latar belakang dan juga pengalaman. Lalu faktor yang kedua adalah pola pengasuhan atau pendampingan. Dalam menerapkan dan mengenalkan literasi digital kepada anak, diharapkan pendamping dapat memberikan arahan penggunaan literasi digital secara tepat. Lalu, faktor yang ketiga adalah perangkat pendukung. Ketersediaan perangkat pendukung menjadi salah satu komponen yang dapat mendorong pengembangan literasi digital pada anak usia dini agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan literasi digital pada anak. Lalu, faktor yang terakhir adalah metode penyampaian yang digunakan. Konsep literasi digital perlu diajarkan secara perlahan sesuai dengan perkembangan anak, agar memastikan anak dapat memahami konsep literasi digital dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, dari uraian materi sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengenalan literasi digital pada anak usia dini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan anak untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan teknologi. Dengan memperkenalkan literasi digital pada anak secara tepat, maka dapat mengembangkan kemampuan anak dalam belajar dan berpikir kritis. Lalu, apabila anak sudah pada tahap ketergantungan akan teknologi, maka dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik,
mental, dan juga sosial anak. Sehingga peran orang tua dan juga guru dalam mengawasi dan mengarahkan penggunaan teknologi menjadi sangat penting. Namun, dengan strategi yang tepat, seperti membatasi waktu penggunaan perangkat digital, memantau penggunaan perangkat, dan selalu memberikan pengertian, maka dapat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan literasi digital dengan benar. Sekian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan juga tersampaikan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다름에 도망가요 우리 모두 슬퍼 말아요